Dan kemarin akhirnya hujan. Yes. Tapi beberapa hal saya tidak antisipasi. Misalkan rumput yang kemarin saya keringkan di sekitar area kebun, saya tidak tutup dengan terpal, sehingga sekarang pasti kondisinya basah. Padahal itu sudah kering. Maunya rencananya saya pakai kompos sekarang. Dan beberapa tanaman juga yang di persemaian saya tidak sempat tutup seperti itu. Sekarang entah bagaimana keadaannya, karena kemarin hujannya itu cukup deras. Mungkin ini hujan pembuka untuk hujan-hujan deras berikutnya, seperti itu. Langsung aja kita cek. Semuanya basah. Tanaman bunga pun lepek semua, rebah semua. Nampaknya bakal hujan lagi. Nah, sekarang ya kita bakal proses ini rumput. Dan ini sudah 1 minggu di sini. Ini juga ada. Ini ada rumput. Nah, kita akan proses jadi kompos sekarang juga. Tapi sebelumnya saya mau kasih makan ternak saya dulu. Saya mau cari dulu ini bayam-bayam yang sudah tua, kangkung dan rumput-rumput untuk ternak saya di belakang. Ini rumput di pinggir resbed, ini juga makanan ternak. Jadi ketika ada yang bertanya, "Beli, kamu peternak apa?" Saya peternak rumput. Karena dengan rumput yang bagus, dengan sayur yang bagus, kita bisa menghasilkan ternak yang sehat dan kuat dan dengan biaya yang sangat murah. So, selamat bergabung di channel Pertanian Murah. Channel yang mengedepankan cara-cara bertani dan berternak yang sangat murah, gratis, dan menyatu dengan alam. Ketika Anda mau beternak secara gratis, Anda harus mempersiapkan dulu makanannya. Anda siapkan makanannya, sayurnya, kemudian apapun yang ternak ini suka, bayam, kangkung, rumput, dan banyak jenis sayuran lainnya. Sehingga ketika pagi-pagi kita ambil sayur-sayur yang berlebih di kebun, kita kasih ke ternak, ternak pun makan secara gratis. Dan ternak ini menghasilkan uang untuk kita, menghasilkan daging untuk kita, dan akhirnya ekosistem pun berjalan sempurna seperti itu. Hujan membuat semua tampak segar ya. Di semua tanaman nampak segar. Wah, terima kasih Tuhan sudah memberikan hujan kemarin malam yang cukup lebat. Semua tanaman segar. Nah, kemarin pun saya kumpulkan daun-daun jatuhan dari paya seperti ini. Nah, kita pun akan mix sampah-sampah ini dengan rumput di sana. Jadi satu pun bahan organik di kebun ini tidak ada yang terbuang ya. Satu pun bahan organik tak ada yang terbuang. Jadi semua bahan-bahan organik kita ubah menjadi kompos. Nah, kompos itu ketika sudah jadi, kita gunakan sebagai pupuk untuk memupuk sayuran. Nah, sayuran itu kemudian akan jadi makanan ternak dan makanan kita. Dan juga kita bisa jual. Jadi semua ekosistem itu sempurna seperti itu. Nah, seperti biasa saya akan gunakan dedak di sini, dedak bekatul seperti ini. Kenapa? Karena dedak ini akan bercampur dengan mikroorganisme yang kita berikan di air ini. Nah, karena dedak ini bentuknya seperti tepung, sehingga ketika nanti ini bercampur dengan rumput dan air, dedak yang sudah mengandung efektif mikroorganisme ini akan bercampur dengan baik di rumput itu, jadi merata seperti itu, dan sekaligus ini menjadi makanan bagi mikroorganisme untuk bisa berbiak atau berkembang biak, memperbanyak diri dan bekerja untuk menguraikan rumput yang tadi kita gunakan sebagai kompos seperti itu.
Nah, mengapa saya tak potong-potong itu? Mengapa saya tidak memotong-motong rumput ini? Karena stok masih banyak sekali dan saya harus menghemat waktu karena kita sedang berkejaran dengan hujan. Hujan nampaknya bakal datang lagi sebentar lagi, jadi kita mesti cepat-cepat untuk mengolah kompos ini. Nah, ini setelah kita rendam seperti ini, kita langsung saja untuk masukkan ke dalam plastik seperti itu. Nah, kita langsung masukkan ke plastik ini. Tidak perlu kita rendam lama karena sudah berisi dedak padi tadi. Nah, itu yang akan membawa mikroorganisme tetap bercampur dan menempel di rumput ini. Jadi itulah fungsi dedak tadi. Jadi ketika kita fermentasi, dedak itu sudah mengandung bakteri yang tetap menempel di bagian rumput itu seperti itu. Ini plastiknya ya. Sekarang kita pindah ke plastiknya seperti itu. Yang tadi kita temukan di bak kereta dorong itu kita masukkan lagi ke sini, kemudian kita masukkan ke plastik dan kita bungkus rapat seperti itu. Nah, ini bagian rumput yang sudah lama di bawah, jadi dia pun sudah hancur ya. Sebenarnya mudah sekali untuk menghancurkan kompos dari rumput seperti ini, tidak susah. Jadi kita jangan buang-buang lagi kompos berharga seperti ini. Ini penuh dengan kandungan yang bagus untuk unsur hara di tanah kita. Nah, setelah semua rumputnya masuk ke dalam plastik, sudah direndam, sekarang kita bungkus. Nah, kita tinggal ikat. Kemudian setelah kita ikat, kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan tidak terkena hujan seperti itu. Nah, lalu untuk airnya ini masih sisa. Ini bisa kita simpan, bisa kita saring. Kemudian, nah, setelah kita saring, gunakan sebagai cairan untuk menyiram kompos itu yang ada di dalam plastik ini. Ketika setiap kita buka 4 hari sekali, kita tambahkan lagi cairan agar kelembabannya terjaga. Tidak boleh kering, tapi tidak juga boleh terlalu becek. Terlalu basah itu tidak boleh juga. Jadi kelembabannya dijaga. Nah, kemudian bila airnya pun ini masih sisa, kita bisa gunakan sebagai pupuk organik cair seperti itu. Karena di sini sudah mengandung juga molase, kemudian sisa-sisa tanah yang penuh dengan bakteri menguntungkan, kemudian juga ada sisa-sisa akar yang juga penuh dengan mikroorganisme menguntungkan. Jadi ini bisa sebagai POC. Semuanya berguna, tak ada yang dibuang ya, tidak ada yang dibuang, semuanya berguna seperti itu. Nah, di sini pun tadi saya dapat sampah-sampah kering, sampah saya bekas menyapu. Nah, kita juga gunakan sebagai kompos. Jadi semua bahan tersedia dan melimpah seperti itu. Sama caranya, itu direndam. Yang ini udah agak kering ya, jadi sudah gampang. 2 minggu saja ini jadi. Nanti kita lihat 2 minggu saja jadi nih. Nah, sudah semua masuk ke karung, kita tinggal bungkus, ikat, kemudian kita simpan. Ingat untuk kita pemberian cairannya, kita cek bila memang kering, kita tambahkan lagi. Tapi jangan terlalu basah ya, kita tambahkan lagi, kita semprot atau kita kocor, kita aduk-aduk. Nah, kemudian kita simpan lagi, 4 hari kemudian kita cek lagi. Nah, terus seperti itu. Dan ini kompos karena sudah kering, sudah bagus keringnya. Nah, seperti ini kita bisa panen 2 minggu, bisa kita panen. Nah, pagi ini kita mau panen bebek. Kita mau bikin bebek sebagai menu makan hari ini. Kita panen bebek. Nah, ini saya hangatkan air. Air ini untuk nanti kita mencabut bulu bebeknya seperti itu. Tambahan rezeki pagi ini, telur. Ya.
Oke ya, cukup sekian kebersamaan kita pagi ini. Saya masih banyak sekali pekerjaan di kebun. Saya masih belum membersihkan rumput, membersihkan gulma, kemudian membersihkan areal yang akan saya tanami, dan banyak hal lagi. Jadi pekerjaan di kebun itu tidak ada habisnya. Setiap hari ada saja pekerjaan, dan setiap hari pula kita mendapatkan bahan-bahan organik seperti itu. Jadi di sini ekosistem itu mutar terus seperti itu. So, semoga ini menginspirasi bagi sahabat semua. Dan ingat, menanamlah secara murah. Dan untuk sahabat yang mau beternak, silahkan beternak, belajar beternak dengan jumlah yang sedikit. Gunakan kreativitas kita, bagaimana kita memelihara ternak dengan cara yang sangat murah. Bagaimana kita bertani juga dengan cara yang murah seperti itu. Jadi manfaatkan dulu di sekitar kita apa yang ada. Kemudian setelah itu baru kita berpikir untuk membeli, silahkanlah. Tapi utamakan dulu apa yang ada, dan kita harus berpikir 2-3 kali ketika kita akan membeli sesuatu. Jadi di sini saya mengajak sahabat yang menonton channel ini untuk sedikit menekan keinginan konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanian maupun peternakan seperti itu. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk sahabat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemarin ada yang dari daerah Amerika lah, pokoknya Florida atau entah di mana, juga memberikan salam seperti itu. Nah, semoga virus bertani murah dan beternak murah seperti ini bisa kemana-mana viral seperti itu. Jadi keinginan saya, semoga sahabat bisa men-share video ini ke media sosial sebanyak-banyaknya agar banyak sahabat kita yang bisa mengikuti jejak langkah yang sudah kita bersama-sama lakukan seperti ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa menanamlah setiap hari agar kita bisa panen setiap hari. Sampai jumpa.